Wir fahren noch mal. Joe, seorang pemuda, sedang berlibur di Brasil bersama ayahnya Matias, ibunya Ana, dan adik perempuannya Sarah. Saat mereka pulang menggunakan kapal, Matias dan Sarah turun lebih dulu. Namun Joe memperhatikan ibunya yang masih tertahan di sana bersama sahabat ayahnya, Sasa. Dari situ, Joe mulai curiga kalau ibunya memiliki hubungan khusus dengan Sasa. Perasaan kecewa dan marah membuat Joe melarikan diri dengan sepedanya. Ia pergi ke pantai untuk menenangkan diri. Di sana, pandangannya tertuju pada seorang wanita bernama Rosie. Ketika Joe ketahuan sedang memperhatikannya, Rosie memanggilnya untuk datang mendekat. Namun Joe gugup dan segera kabur. Beberapa waktu kemudian, saat keluarganya berjalan-jalan di pasar, Joe kembali melihat Rosie sedang membeli sandal baru. Ia diam-diam mengikutinya hingga wanita itu tiba di hotel tempatnya menginap. Di depan kamar hotel, Joe menemukan sandal yang tadi dibeli Rosie, tapi tiba-tiba Rosie keluar dan mempergokinya. Joe yang malu hendak pergi, tapi Rosie justru memintanya masuk ke kamar. Ia menanyai Joe dengan nada penasaran, lalu mencoba mendekatinya. Ketakutan dengan situasi itu, Joe segera melarikan diri. Tut mir wirklich leid, Nein? Keesokan harinya, Joe kembali ke hotel untuk mencari Rosie, tetapi kamar yang kemarin sudah kosong. Ia pun masuk dan memeriksa isi kamar tersebut. Di sana, Joe menemukan sebuah kaos bertuliskan Klub Bersepeda Spandau. Joe kemudian pulang ke rumah dan mencari informasi tentang klub sepeda itu di internet. Setelah menemukan kontaknya, ia menghubungi pihak klub dengan berpura-pura bahwa ia menemukan barang milik seseorang yang tertinggal di kamar hotel. Pihak klub menanyakan nama pemilik barang tersebut, namun Joe mengaku tidak tahu. Ia menyarankan agar pihak klub memeriksa siapa anggota mereka yang pernah menginap di hotel itu. Joe berbicara dengan Peter dan berdalih ingin mengembalikan barang pribadinya. Peter pun memberikan alamat rumahnya. Setelah mendapatkan alamat itu, Joe pergi mencarinya. Sesampainya di sana, seorang wanita memberitahu Joe bahwa istri Peter, yaitu Rosie, sedang bekerja. Joe pun berusaha menemukannya dan akhirnya melihat Rosie sedang bekerja sebagai kurir pengiriman barang. Joe mengamatinya dari kejauhan, namun Rosie sadar sedang diperhatikan. Saat mata mereka bertemu, Joe panik dan segera melarikan diri. Setibanya di rumah, ibunya memberi kabar gembira bahwa Joe mendapat undangan untuk mengikuti kompetisi piano antar daerah. Namun Joe tampak tidak terlalu peduli dengan berita itu. Keesokan harinya, Joe kembali mencari Rosie. Saat Rosie keluar dari kantornya, ia menemukan seikat bunga terpasang di sepedanya, kiriman dari Joe. Joe kemudian mengikuti Rosie, tetapi ketika Rosie hendak mengendarai sepedanya, ia berhenti dan menegur Joe. Dengan tegas, Rosie mengatakan agar Joe berhenti mengikutinya, karena antara mereka tidak ada hubungan apapun. Namun Joe tetap menunjukkan perhatiannya. Suatu kali, ia mencoba membantu Rosie yang baru saja membawa belanjaan. Rosie yang merasa risih menjadi marah dan mengusirnya. Tak lama kemudian, terdengar suara motor terjatuh di luar. Rosie bergegas keluar dan menemukan Joe terjatuh di jalan. Ia akhirnya menolong dan membawa Joe masuk untuk mengobati lukanya. Sambil berbincang, Joe memberanikan diri bertanya mengapa dulu Rosie mencoba mendekatinya.
Rosie menjawab bahwa saat itu ia hanya ingin bersenang-senang. Mendengar itu, Joe bertanya apakah mereka bisa mengulanginya lagi. Rosie setuju, tapi saat ia mencoba mendekat, Joe justru ketakutan, seolah dunia akan runtuh. Rosie tersenyum maklum. Ia menyadari bahwa Joe seperti perenang pemula yang baru belajar berenang di lautan luas, masih bingung, takut, tapi penasaran. Sejak saat itu, Joe sering menemui Rosie. Hubungan mereka semakin dekat hingga Joe mulai melupakan banyak hal lain dalam hidupnya. Suatu sore yang hujan, Joe datang lagi ke apartemen Rosie. Malam itu, tiba-tiba Peter, tunangan Rosie, pulang lebih awal. Panik, Rosie segera menyembunyikan Joe di balkon yang basah oleh hujan. Ketegangan memuncak ketika Rosie akhirnya memukul Peter agar Joe bisa melarikan diri. Dengan hati hancur dan penuh penyesalan, Joe meninggalkan apartemen itu. Sesampainya di rumah, ia diam saja meski ayah dan ibunya, Matthias dan Anna, berusaha menanyainya. Anna lalu mengatakan pada Matthias bahwa 3 hari lagi Joe akan mengikuti kompetisi piano, tapi ia khawatir Joe tak akan mampu tampil baik dalam kondisinya yang sekarang. Beberapa hari kemudian, tibalah hari kompetisi itu. Hari kompetisi tiba. Saat namanya dipanggil oleh panitia untuk tampil, Joe hanya duduk diam di kursinya. Ia tak mampu memainkan piano karena pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan Rosie. Sementara itu, Rosie berusaha mencari Joe. Ketika mereka akhirnya bertemu, Joe berpura-pura tidak mengenalnya. Namun Rosie tidak menyerah begitu saja. Keesokan harinya, Rosie menemui Joe yang sedang menjemput adiknya, Sarah. Di sana, Rosie meminta maaf atas kejadian malam itu. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Peter telah bersama selama 8 tahun dan berharap Joe bisa memahami situasinya. Sebelum berpisah, Rosie meminta agar mereka bertemu lagi di tempat lain, bukan di apartemennya, karena Peter masih berada di sana. Ia hanya ingin mereka bisa berdamai dengan baik. Malam itu, Rosie menepati janjinya dan datang menemui Joe di studio foto milik Anna, ibu Joe. Mereka berbicara panjang. Rosie mengatakan bahwa ia berharap Joe bisa melupakannya dan melanjutkan hidup. Namun Joe dengan jujur mengungkapkan bahwa ia benar-benar mencintainya. Melihat ketulusan itu, Rosie akhirnya luluh dan mereka kembali bersama menikmati momen bahagia yang mereka tahu tidak akan berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Anna bertanya kepada Sarah di mana Joe berada. Sarah menjawab bahwa Joe sedang bersama pacarnya. Namun ia juga menyebut bahwa pacar Joe terlihat jauh lebih tua darinya. Pernyataan itu membuat Anna cemas. Karena curiga, Anna masuk ke kamar Joe dan memeriksa ponselnya. Di sana, ia menemukan banyak foto Rosie. Sementara itu, di malam yang sama, Rosie kembali menemui Joe di studio foto Anna. Di tengah keintiman mereka, Joe tanpa sengaja melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia melihat Sasha sedang bersama sahabat ayahnya sendiri. Rosie sedang merasa kecewa karena Joe pergi malam itu, sementara Rosie pulang ke apartemennya, di mana Peter sudah menunggunya. Peter menanyai Rosie tentang rumor di apartemen yang mengatakan bahwa Rosie menjalin hubungan dengan seorang pria muda. Rosie berusaha membela diri, tetapi Peter yang terbawa emosi meninju kulkas hingga sebuah botol terpantul dan melukai wajah Rosie.
Sadar telah melampaui batas, Peter segera meminta maaf dan mengobati luka Rosie. Malam itu, Rosie akhirnya mengakui bahwa ia dan Joe memang saling mencintai dan sama-sama menginginkan hubungan itu. Pengakuan itu membuat Peter terpukul. Ia sangat mencintai Rosie, namun kini hanya bisa menangis dalam penyesalan. Sementara itu, Joe pulang ke rumah dan bertemu ibunya, Anna, yang baru tiba. Anna langsung mengungkapkan bahwa ia sudah tahu dengan siapa Joe berhubungan. Joe pun membalas bahwa ia juga tahu ibunya baru saja bertemu dengan seseorang. Anna kemudian menemui Matthias dan mengatakan bahwa Joe sudah tidak mau mendengarkan siapapun lagi. Ia juga mengungkapkan bahwa pacar Joe adalah Rosie, wanita berusia 48 tahun. Keesokan harinya, Anna mendatangi Rosie secara langsung. Ia memohon agar Rosie menjauhi Joe, menjelaskan bahwa Joe masih muda dan punya masa depan panjang di depannya. Anna bahkan menawarkan sejumlah uang agar Rosie mau berpisah. Namun Rosie menolak dan mengembalikan uang itu. Dengan hati hancur, ia menangis lalu memutuskan untuk menemui Joe. Di pertemuan itu, Rosie meminta Joe agar berhenti mengejarnya. Meski Joe mencoba meyakinkan bahwa cintanya tulus, Rosie tetap pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Joe menerima undangan pernikahan Rosie dan Peter. Ia begitu sedih dan kecewa, hingga memutuskan pergi dari rumah tanpa memberitahu siapapun. Ketika keluarga tidak dapat menemukan Joe selama beberapa hari, Matthias menemukan petunjuk dari undangan pernikahan Rosie dan Peter. Ia pun mendatangi pasangan itu untuk mencari tahu. Di sana, Rosie menyadari bahwa kepergian Joe mungkin disebabkan oleh dirinya. Merasa bersalah, Rosie meminta izin kepada Peter untuk membantu Matthias mencari Joe. Dann bleib hier. Bitte. Mereka akhirnya menemukan Joe di sebuah kabin di tengah hutan. Joe yang masih marah mengingung ayahnya tentang hubungan Matthias dengan Sasha, membuat Rosie tersulut emosi dan menamparnya. Setelah itu, mereka membawa Joe pulang agar ia bisa mengikuti ujian akhirnya di kampus. Sebelum berpisah, Rosie menasehati Joe bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki, tapi juga tentang berbagi perasaan, baik suka maupun duka. Rosie kemudian kembali kepada Peter untuk melanjutkan pernikahan mereka. Beberapa waktu kemudian, keluarga Joe menghadiri acara kelulusannya dengan penuh kebahagiaan. Kini Joe tampak lebih tenang, lebih dewasa, dan telah banyak belajar dari pengalaman pahitnya. Kisah mereka pun berakhir dengan harapan baru bagi semua pihak.